Si estás en Indonesia y quieres ver alguna televisión interesante, te recomiendo indonews.tv, un canal muy bueno. Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur. Waalaikumsalam Pak Lurah, selamat datang di Quds Royal Hotel Surabaya. Matur nuwun ini sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kami. Kami meluncurkan sebuah program baru ini. Intinya kami ingin menciptakan sebuah ekosistem baru di bidang kepariwisataan dan lebih khususon lagi di Surabaya Utara. Lebih ambil khususon lagi adalah untuk kawasan Ampel, Pak Lurah. Itu saya sangat mendukung sekali ya terkait dengan pemberdayaan UMKM. Pada sore hari ini, serta komunitas-komunitas budaya yang ada, di mana pada sore hari ini kami punya sedikit hajat kecil, yaitu adalah meluncurkan sebuah program yang bernama Pusat Layanan Informasi Ampel. Di Hotel Quds itu akan bisa mendapatkan informasi yang cukup kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar sini, ada apa saja daya tarik wisatanya. Karena memang kalau pariwisata tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi ketika mungkin pemerintah kota saja yang berupaya untuk promosi, tetapi dari industri wisata, terutama hotel yang menjadi rujukan wisatawan, tidak memberikan kesempatan dan informasi yang baik juga kepada wisatawan, akan sia-sia, kurang optimal. Jadi sekali lagi kami atas pemerintah kota nyampaikan selamat Pak untuk TIC Ampelnya yang pertama ini. Insya Allah kita akan terus bekerja sama antara Pemkot khususnya Dinas Pariwisata dengan Quds Royal dan juga hotel-hotel yang lain. Mungkin demikian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berharap bahwa Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah memberikan rahmat, hidayah serta karunia kita pada upaya-upaya dan ikhtiar yang kita jalin bersama. Yaitu bersama, monggo kita pegang pitanya semua, Bapak Ibu sekalian, monggo ya Harif, kita pegang pitanya semuanya, ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1, kita pegang, ya inilah Ampel Tourist Information Center, teman-teman dari Barakallah. Adalah pencerahan, konsep-konsep pencerahan dari sisi pantai, karena Mojopahit ini meskipun dulu masih terpelihara. Dan sampai sekarang itu kalau kita menyaksikan Jawa, posisi Jawa itu yang tengah, itu kan masih gelap. Mohon maaf saya bilang tidak dalam artian gelap pikir ya, tapi mistis itu ada, kemudian mitos-mitos. Sementara kalau pantai utara itu berbeda, sikap-sikap mereka berbeda. Ini yang karakter-karakter yang sudah ditanamkan oleh Kanjeng Wali. Di selatan itu kan mulai dari sana dan Jogja, para turis di sini belum menyaksikan fenomena sosial itu. Nah, ada selain peran besar yang dilakukan Sunan Ampel adalah menanamkan. Ya, sahabat Indonews TV, hari ini kami Quds Royal Hotel Surabaya meluncurkan sebuah fasilitas baru yang bernama ATIC, singkatan dari Ampel Tourist Information Center. Di mana Ampel Tourist Information Center ini merupakan sebuah pusat layanan informasi wisata, baik bagi mereka yang ingin berwisata religi di kawasan Ampel dan Surabaya Utara,
maupun mereka ingin berwisata di kawasan Surabaya Utara yang sangat beragam. Kami mengembangkan sebuah konsep yaitu berwisata di segitiga emas wisata Surabaya. Nah, setelah puas mengeksplor Ampel Kampung Heritage Peneleh, yang juga tidak boleh dilupakan ketika para wisatawan baik domestik maupun mancanegara adalah berkunjung ke Surabaya Kota Lama. Untuk itulah kami mendirikan ETIC Ampel Tourist Information Center yang didukung oleh banyak pihak. Hari ini kami meluncurkannya dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para stakeholder, antara lain adalah dari Disbud Porapar, Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, yang antusias mendorong dan kemudian akan mendampingi kami menggelorakan semangat kepariwisataan di Surabaya Utara khususnya. Kemudian hari ini juga komunitas-komunitas UMKM yang menjadi ekosistem dari kepariwisataan di Surabaya. Kemudian juga para ulama dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, mereka mensupport kegiatan ini dan segera akan kami tindak lanjuti dengan berbagai hal yang kemudian bermuara pada kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang tentunya menjadi salah satu ruh dari kepariwisataan. Begitu, ke depan kami akan segera menindaklanjuti berbagai hal yang telah kami capai hari ini dan kita akan terus berkarya, berkolaborasi, dan bersinergitas tanpa batas. Kita melaksanakan kegiatan ini bukan di zaman yang lampau, tapi di zaman yang sudah modern. Oleh karena itu mesti harus ada jembatan yang bisa menghubungkan antara informasi, kebiasaan tempo dulu dengan tempo sekarang. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita persembahkan ini antara Good Hotel dengan komunitas pegiat sejarah khususnya aksara Jawa, kita bisa menjembatani, kita bisa memperkenalkan sehingga mereka generasi muda akan kembali ingat tentang ingatan kolektif bangsa, ingatan kolektif tradisional yang pernah ada di kawasan ini. Memang sengaja kita memunculkan seperti apa peradaban Ampel Denta, yang kita mencoba berangkat dari dasar sumber sejarah, yaitu tempat-tempat artefak-artefak yang ada di kawasan religi Sunan Ampel, yaitu gapura-gapura yang ternyata masih memiliki bukti-bukti sejarah yang bisa berbicara. Di antaranya adalah ada inskripsi beraksara Jawa dan ada relief yang bergambar cengkeh. Dari dua penanda ini saja kita bisa mengetahui siapakah Sunan Ampel, yang tidak hanya beliau sebagai ulama yang diberi tanda dengan adanya Masjid Ampel dan makam Ampel, pun juga ada inskripsi yang beraksara Jawa. Inskripsi ini menandakan ada cerita tentang kepemimpinan atau pemimpin yang berbunyi Pakertining Pandito Winayang ing Ratu. Adapun sarasehan termasuk ugo rampe, kegiatan-kegiatan UMKM maupun musik-musik yang ada adalah wujud disementasi atau penyebarluasan informasi. Melalui kegiatan ini mereka tidak hanya mendapatkan informasi melalui satu sarasehan, tetapi upaya-upaya UMKM yang kita gelar juga menandakan satu peradaban yang pernah ada, yang masih kita luroni dalam bahasa Jawa, masih kita petik begitu dari apa yang pernah ada tempo dulu. Itu acara yang sangat menarik karena pertama kan ada adat Jawa, kedua kan ada yang ketua NU Nahdlatul Ulama di sini. Jadi ini menurut aku itu seperti an example of toleransi di Indonesia. Jadi di Indonesia kan itu agama Islam, tapi juga ada kan adat kita, adat Jawa atau adat Melayu di daerah mana. Dan menurut saya kalau datang ke Sunan Ampel itu udah jelas. Kalau di Sunan Ampel ada tokoh wong Arab, wong Jawa, wong Cina. Jadi ada banyak toleransi dan banyak orang yang beda tapi tinggal sama-sama. Dan iya, itu acara hari ini sangat menarik dan bagus banget. Surabaya kota pahlawan, ayo dijogo supaya aman. Ojo sampai kakean karangan, anak putumu iso gak kumanan. Ngono ya, Rek. Sehingga
seperti ngampel itu sisik melie semua bisa terbaca dengan mudah gitu loh. Karena kan tidak hanya satu ragam. Keberagaman yang ada di sini itu menjadi kekayaan wacana untuk anak-anak kita. Nah, itu kekhawatiran saya itu ya nanti anak-anak kita akan lost dengan spirit sejarah itu. Sejarah itu kan bisa dikenali hanya sebagai sebuah peristiwa. Tapi apa yang dibalik semua peristiwa itu, ya itu yang harus sampai. Contohnya Surabaya pernah menjadi pintu atau jendela NKRI Indonesia, bahwa berdaulat, sehingga ada pertempuran di sini besar-besaran. Nah, spirit itu yang harus dijaga. Saksikan selalu indonews.tv, mantap. Watch indonews.tv, wonderful channel. Jangan lupa saksikan indonews.tv, media luar biasa. Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur.